Ya, bab tentang salam. Ya. Dalam bab salam ini ada 8 pembahasan. Yang pertama definisinya. Apa itu salam? Salam ini bahasanya orang Hijaz. Dia bermakna as-salaf. Dan salaf itu ya, artinya adalah memberikan waktu luang. Ya. Memberikan waktu luang atau bayarnya tidak secara cash, secara beransur. Ini yang disebut salam secara apa? Secara bahasa. Iya. Dipinjamkan atau diberikan waktu luang, diansurkan. Ya. Dan yang kita lihat di sini adalah istilahnya secara syar'i. Salam itu secara definisinya, secara syar'inya adalah abdun mausufun fid dimmah. Ya. Muajjalun bisamanin makbudin fi majlisil aqd. Salam adalah akdun, sebuah akad. Mausufun fid zimmah, yang disifatkan pada tanggung jawab. Muajjal, sifatnya muajjal, secara beransur. Tidak langsung kontan, tidak langsung dibawa pada hari itu barangnya. Akan datang. Diserahkan pada masa yang akan datang. Bisamanin makbudin fi majlisil aqd. Tapi harganya sudah dibayar cash di majelis itu. Iya. Ini yang disebut dengan nama apa? Dengan salam. Jadi bentuknya saya berkata kepada seorang petani. Ya. Saya ingin beli beras 1000 kilo. Ya. Berapa harga 1000 kilo? Dia terangkan harganya. Oh 1000 kilo semuanya. Misalnya harganya apa? 30 juta. Ya. Atau harganya 10 juta misalnya. 1000 kilo. Baik, saya bayar 10 juta ke petani. Ya. Cash di majelis itu. Dan dia akan menyerahkan barangnya setelah panen 3 bulan lagi. Jelas ya? Setelah panen berapa? 3 bulan lagi. Nah, ini yang disebut dengan nama apa? Dengan nama salam. Iya. Ini yang disebut dengan nama salam. Nah. Dan salam ini adalah jual beli yang disepakati oleh para ulama tentang kebolehannya. Dalil pembolehannya ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi hutang, maksudnya tidak secara cash sampai waktu tertentu, maka tulislah. Jadi dalam ayat pembolehan seorang itu membeli barang tidak langsung cash. Tapi dia bayar di masa mendatang. Dan salam termasuk di dalam hal ini. Iya. Karena barangnya, walaupun sudah dibayar cash, tapi barangnya tidak langsung diserahkan. Diserahkannya di masa mendatang. Baik. Kemudian, di antara dalil tentang bolehnya adalah hadits yang disebutkan oleh penulis di sini. Kata beliau, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan ini hadits yang merupakan dasar pembahasannya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimar as-sanata was-sanatayn. Faqala man aslama fi tamrin falyuslim fi kailin ma'lum aw waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka, yaitu manusia di Madinah, memberikan salaf pada as-simar, pada buah-buahan, setahun atau sampai 2 tahun. Jadi dia sudah bayar kepada si petani, dan buahnya nanti dia petik atau dibawakan selama berapa? Setahun atau 2 tahun. Iya. Selama setahun atau 2 tahun. Maka Nabi ketika melihat hal tersebut, beliau pun memberikan ketegasan tentang syaratnya. Kata beliau, man aslama fi tamrin. Siapa yang memberikan salam di dalam sebuah kurma. Ya, fal yuslim fi kailin ma'lum. Hendaknya salamnya dalam takaran yang sudah dimaklumi. Aw waznin ma'lum. Atau
timbangan yang sudah dimaklumi, sudah ditentukan. Ila ajalin maklum. Dan disyaratkan sampai waktu yang dimaklumi. Sampai waktu yang dimaklumi. Nah, ini dasar pokok hadits yang menjadi ketentuan syariat salam. Dan di dalam hadits ini disimpulkan oleh para ulama ya, bahwa salam itu memiliki beberapa syarat. Ya. Ibnu Qudamah sendiri akan membahas ya. Sekitar 7 syarat nanti yang akan diterangkan. Semuanya dari kesimpulan pembahasan. Ya, saya globalkan sekarang. Syarat salam yang pertama didhabat dengan sifat. Yang sifatnya tidak diperselisihkan. Jelas ya? Kalau dia beli mobil, dia sebutkan mobilnya mereknya apa? Honda, Suzuki, Toyota, dan semisalnya. Ya, diterangkan warnanya. Jadi ada sifat. Iya. Kemudian yang kedua dia sebutkan jenis. Kalau misalnya Honda banyak jenis, dia sebutkan Honda model ini, tahun ini, dia sebutkan. Kalau misalnya dia beli korma, ya korma sifat ya, saya ingin korma. Kormanya apa? Kering. Baik, dia sebutkan jenis kormanya, korma ajwa, korma apa, dia sebut nama kormanya. Harus jelas. Kemudian syarat yang ketiga dia sebutkan kadarnya. Berapa kilo yang dibeli, berapa liter. Iya. Kemudian yang keempat disebutkan waktunya. Waktu penyerahan. Ya diserahkan 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Atau boleh saja disebutkan bulannya. Diserahkan nanti di bulan Ramadan. Atau di bulan Sya'ban. Ya. Dan semisal dengan itu. Dia sebut nama bulan. Kemudian yang kelima. Disyaratkan harga. Langsung dia pegang di majelis itu. Langsung dibayar harganya. Ya. Kemudian yang keenam. Disyaratkan. Ya. Barang yang dipesan itu masih fid dhimmah. Masih ditanggung jawab. Jadi barangnya belum ada sama dia. Kalau barangnya ada di gudang misalnya. Ya. Saya pesan. Misalnya. Korma. Begini dan begini. Dia sebutkan sifatnya. Ya. Dan barang itu ada di gudangnya. Ini tidak boleh. Bukan salam namanya. Jelas ya? Ini tidak dihitung salam. Sebab barangnya ada di gudang. Kalau salam itu dia belum ada. Masih dia tanam dulu. Dia panen. Datang ke petani. Petani ini. Ya, dia punya pohon korma. Kormanya berbuah. Ya. Dari kemaslahatan. Karena si petani kadang. Kormanya belum berbuah. Dia perlu modal. Modal untuk. Apa namanya? Membenahi kormanya. Ya, dia mungkin perlu modal segera. Maka dari maslahat. Dia jual kormanya sebelum keluar buahnya. Tidak ada masalah. Ya, bentuk pesanan. Ya. Dan si pembeli juga mendapatkan manfaat. Karena biasanya harganya lebih apa? Lebih bagus daripada dia beli di masa kormanya sudah ada secara cash. Harganya lebih bagus. Jadi sama-sama mendapat keuntungan. Karena itu dibolehkan salam ini. Kemudian syarat yang ketujuh. Disyaratkan bahwa barang yang dipesan itu biasanya ada di waktu pemesanan. Jadi kalau dia katakan saya pesan nanti saya ambil di bulan Sya'ban. Biasanya barang di bulan Sya'ban sudah ada. Ya, jelas ya? Kalau misalnya dia pesan beras dan berasnya biasanya tidak tumbuh di bulan itu. Ya. Karena musim angin misalnya atau musim yang tidak memungkinkan untuk menanam. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, karena itu ada bentuk dari ketidakjelasan. Baik. Jadi itu secara global ya 7 syarat dari pembolehan salam. Dan ini syarat-syarat akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, ya wa yasihhu salamu, dan salam itu syah fi kulli ma yamdawitu bisifati idza dhabatahu biha. Salam itu syah kalau dibabat dengan sifat. Dengan apa yang dengannya dia membabit. Sifatnya bisa dipastikan. Ya. Saya beli mobil. Nah, mobil dia sebut mobilnya apa? Saya beli motor. Motor dia sebut mereknya apa? Honda, Suzuki. Ya. Jelas ya? Kemudian motornya disebut warnanya apa? Nah, harus diterangkan sifatnya. Jangan sampai didatangkan ya warna hijau, Hondanya warna hijau, dia tidak suka. Oh saya
Ya, maunya warna hitam. Ya. Si penjual berkata kan tidak disebut warna. Ya. Si pembeli berkata tidak. Biasanya orang di sini pakai warna hitam, makanya saya tidak sebut warna. Nah, ini keliru ya. Harus dia terangkan sifatnya. Harus dia terangkan. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa dzakara qadrahu. Jadi disebut sifat. Ya, kemudian disebut kadarnya berapa. Nah, harus disebut kadarnya berapa. Kalau dia beli beras, dia beli kurma, dia beli gandum, ya, dia beli gula, disebut kadarnya. Ya, 100 kilo misalnya, atau 100 liter. Nah, kadar jelas. Dengan apa disebut kadarnya? Bima yuqaddaru bihi, dengan apa yang dikadarkan dengannya. Mingkailin, kalau dia ditakar-takar, literan, karungan, awaznin, atau dengan wazan, timbangan, au dar'in, atau didarak. Ini kalau dia pakaian ya, pakaian berapa hasta. Kalau kita hitungnya meter ya, berapa meter. Ya. Ini kalau pakaian, karpet, dan semisal dengannya. Au ad-din, atau bentuk hitungan. Kalau dia misalnya telur, ya, kelapa, ya, hal yang bisa diapa? Biasanya ditentukan dengan cara dihitung. Nah, dan yang dihitung itu dua jenis ya. Ada hewan dan ada apa? Dan ada selain hewan. Iya. Kalau hewan itu pasti dihitung. Jumlah hewan yang mau dibeli berapa? Kan begitu? Ya. Itu hewan. Karena ada hewan yang dibeli langsung di kilo semuanya. Yang di kilo itu setelah dia apa? Dipotong. Baik. Adapun selain hewan, yang dihitung itu seperti telur, seperti kelapa, yang semisal dengan itu. Yang mana kalau dihitung, biasanya antara telur satu dan keduanya, kelapa ini dan kelapa itu mirip, sama. Tapi kalau misalnya dia dihitung, hanya saja berbeda besarnya. Ya. Contoh seperti apa namanya? Semangka. Ya, semangka dimaklumi ada yang kecil, ada yang besar. Ya, kalau langsung dia pastikan saya beli 10 semangka. Ya. Padahal ada yang kecil, ada yang besar, maka ini akan ada bentuk ketidakjelasan di dalamnya. Ya, jadi kalau misalnya dia dihitung tapi kadarnya berbeda, maka harus ditentukan kadarnya. Ya, hitungan yang bagaimana? Ya, baik. Jadi semuanya harus diperjelas ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa ja'ala lahu ajalan ma'luman. Dan harus diberikan waktu yang telah dimaklumi. Ya, diambil setelah setahun, setelah 6 bulan, setelah 3 bulan. Harus dimaklumi kapan penyerahannya. Wa atahu saman qabla tafarruqiha. Dan dia berikan harga atau diberikan bayarannya ya, setelah atau sebelum berpisahnya. Jadi masih di majelis akad, dia pesan beras misalnya 100 kilo, dia sudah bayar 100 kilo itu, diserahkan di majelis. Ya, adapun kalau dia belum serahkan, oh nanti, ya saya pesan barangnya 100 kilo. Ya. Saya ambil 6 bulan lagi. Tapi harganya nanti saya serahkan 3 bulan lagi. Nah, ini bukan salam namanya. Jelas ya? Ini bukan salam. Kalau dia bayar sebagian saya, ya, dia pesan barang 100 kilo. Ya. Harganya misalnya 10 juta. Dia pesan barang misalnya 100 kilo. Anggaplah misalnya harganya 400 ribu. Atau 500 ribu. Saya ambil 3 bulan lagi ya. Dia berkata demikian. Tapi ternyata dia bayar hanya 250 ribu. Di majelis itu. Maka yang dihitung hanya 1/2 dari pesanan saya yang dihitung. Tidak dihitung semuanya. Adapun kalau 250 ribu dia bayar nanti ketika barang diserahkan, di sini si penjual tidak mesti memberikan barang itu. Ya, sebab bukan salam lagi namanya. Boleh saja barang yang ketika hari penyerahannya dia kasih harga baru. Sesuai dengan harga hari itu. Jelas ya? Baik.
Jadi ini dari syarat-syaratnya yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Baik. Dan dari syarat-syarat yang disebut oleh Ibnu Qudamah ini tergambar ya 7 syarat dari semua syarat yang telah kita sebutkan. Iya. Karena itu tidak dibenarkan ya memasukkan bentuk-bentuk jualan ya dalam akad salam tidak memenuhi syarat-syarat ini. Nah, ini sekarang banyak ya terjadi transaksi. Ya. Apalagi di bank syariah mereka katakan sebagai akad salam. Tapi tidak masuk di dalamnya apa? Syarat-syarat yang disebutkan di sini. Iya. Maka ini 7 syarat penting untuk diperhatikan. Kemudian Ibnu Qudamah menyinggung tentang pembolehan salam dengan menerima barang secara berkala. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu salam fi syai'in yakbiduhu ajza'an mutafarriqah fi awqatin ma'lumah. Dan boleh salam itu pada sesuatu yang diambil barang itu secara berpisah pada waktu-waktu yang sudah dimaklumi. Iya. Misalnya dia berkata, saya beli beras dari kamu 1000 kilo. Ya. Dengan harga 10 juta misalnya. Tapi saya terima secara apa? Secara berkala. Setiap 3 bulan saya diberi 250 kilo. Dia diberi 1000 kilo. Dia bayar 10 juta. Tapi dia katakan, saya diberi tiap 3 bulan. 200 berapa? 50 kilo. Ini tidak ada masalah. Ini adalah hal yang diperbolehkan. Sebab ini dari bentuk pensyaratan tidak ada pelanggarannya secara syariat. Karena itu asalnya dia adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in aslama thamanan wahidan fi syai'aini lam yajuz hatta yubayyana thamana kulli jinsin. Ini tentang penentuan harga pada 2 barang yang berbeda pada akad salam. Ya. Sekarang petani dia hanya menjual 2 barang. Dia menjual beras dan menjual jagung. Dia punya kebun beras dan kebun padi dan kebun apa? Dia punya lahan padi, sawah dan dia punya jagung. Datang si pedagang membeli. Diserahkan duit saja. Nyuan 10 juta. Saya beli barang. Tapi dia tidak sebut barangnya apa yang dia mau. Beras atau jagung. Tidak disebut. Ya. Maka kata Ibnu Qudamah rahimahullah, tidak boleh hal tersebut sebagai akad salam sampai dia tentukan harga pada setiap jenisnya. Kalau dia pengen jagung, dia tentukan jagung ini dengan harga sekian saya maunya. Ya. Kalau dia ingin beras, dia katakan saya inginnya beras dengan harga sekian. Nah, baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ini tentang ketidakbolehan penjualan barang salam sebelum dipegang. Kata beliau, man aslama fi syai'in lam yasrifhu ila ghairihi. Dan siapa yang melakukan salam pada sesuatu, tidak boleh dia serahkan kepada selainnya. Ya, kalau misalnya saya sudah beri ke petani, duit 10 juta untuk beras 1000 kilo. Nanti dibawa kapan? Ya, dibawa 6 bulan lagi. Jadi barangnya 6 bulan lagi akan saya terima. Belum lagi saya terima, saya sudah menjual barang itu. Saya tawarkan kepada si fulan, saya punya beras akan datang 6 bulan lagi. Mau beli dari saya? Dia sudah tawarkan. Dia sudah ambil uang dari orang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena ini hukum apa? Menjual sesuatu yang belum dia miliki. Jelas ya? Sebab belum masuk ke dalam kepemilikannya. Ya. Walaupun dia sudah bayar, tapi belum masuk ke gudangnya. Ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam satu hal saja. Kalau barang itu dia jual lagi kepada siapa? Kepada si pengada barang itu tadi. Ya, dia jual kembali kepada si pengada barang yang berhak
atau yang berkewajiban untuk mendatangkan barang. Iya. Apakah boleh hal ini atau tidak? Ini ada dua pendapat di dalam masalah. Tapi kalau dia jual kepada yang lainnya, ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik, berikutnya tentang melakukan hawalah pada barang salam. Ya, dia lakukan hawalah. Seorang misalnya, untuk di contoh yang saya berikan tadi. Saya misalnya berutang 1000 kilo beras. Ya. Temponya sudah jatuh. Datang si pemilik piutang menagih. Saya katakan saya tidak punya 1000 kilo sekarang. Ya. Tapi saya sudah pesan barang. Sudah bayar dari si fulan 1000 kilo. Dibayar 6 bulan lagi. Kalau kamu ingin ambil barang itu, silahkan. Ini hawalah namanya. Siapa? Saya pindahkan, saya arahkan. Ya, walaupun akan datang lagi ya pembahasan tentang hawalah. Jadi apakah boleh dihawalah? Ya, kalau Ibnu Qudamah di sini beliau tegaskan, ya. Kata beliau walam yajuz lahu bai'uhu qabla qabdihi walal hawalatu bihi. Enggak boleh dia jual sebelum dia pegang dan tidak boleh pula dia hawalah. Ya. Tidak boleh pula dia apa? Dia hawalakan. Kalau dijual sebelum dipegang, ini sudah diterangkan ya, yang benarnya tidak boleh. Iya. Baik, atau ini ada perlu saya rinci ulang ya pembahasannya. Saya kembali lagi tadi, wa man aslama fi syai'in lam yasrifhu ila ghairihi. Siapa yang melakukan salam pada sesuatu, tidak boleh dia palingkan kepada selainnya. Misalnya, saya sudah akad salam untuk memberi 1000 kilo beras. Saya sudah bayar 10 juta. Setelah itu saya rubah. Oh ini 1000 kilo beras. Kayaknya saya tidak cocok. Ganti saja jadi 1000 kilo jagung. Misalnya. Apakah boleh ini? Ibnu Qudamah berkata tidak boleh. Jelas ya? Dan ini termasuk hal yang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Apakah boleh dia ganti dengan benda lain atau tidak? Ya. Dia ganti dengan barang lain atau tidak? Ya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kalau Ibnu Qudamah di sini pendapatnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ada pendapat yang kedua di dalam madhab Imam Ahmad. Bahwasanya kalau ya si pengada barang itu siap untuk dia setuju dengan barang yang lain, ya, maka tidak ada masalah. Sepanjang dia ridho dan setuju. Nah, sepanjang dia ridho dan setuju, tidak ada masalah. Ya. Dan ini pendapat yang dipegang juga oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahwa tersebut diperbolehkan. Karena memang para ulama yang berkatakan tidak boleh diarahkan kepada benda lain, yaitu dia berdalilkan dengan apa? Dengan hadits ya, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Ya, itu haditsnya berbunyi man aslafa fi syai'in fala yusrifhu ila ghairihi. Siapa yang melakukan salam pada sesuatu, tidak boleh dia ganti dengan benda lainnya. Ya, tapi ini hadits lemah ya. Dan sebagian ulama memandang hal tersebut boleh. Karena telah syah dari Ibnu Abbas, beliau berkata idza aslamta fi ta'amin fahallal ajal falam nattajid ta'aman fakhudh minhu ardan bi anqas wala tarbah alaihi marratain. Iya. Kata Ibnu Abbas, apabila kamu sudah melakukan salam pada sebuah makanan, kemudian tiba masa pembayaran, tiba waktunya, dan makanannya tidak ada, maka boleh kamu ambil darinya barang yang lain, tapi dengan harga yang lebih apa? Lebih sedikit. Ya, supaya engkau tidak beruntun terhadapnya dua kali. Jadi misalnya saya pesan beras tadi 100 kilo atau 1000 kilo. 6 bulan lagi. Setelah 6 bulan ternyata tidak ada beras. Ya. Dan si petani ini hanya milik apa? Hanya punya apa? Punya jagung saja. Ya. Punya jagung. Maka saya boleh mengambil jagung. Jelas ya? Boleh saya mengambil jagung. Kalau saya dan petani tersebut ridha di dalam hal ini. Tapi kalau Ibnu Abbas beliau katakan, ya ketika dia mengambilnya jangan diambil dengan harga seperti orang yang salam. Tapi diambil dengan harga seperti apa?
orang yang membeli barang yang sudah ada di depannya biasa. Iya. Karena kalau dia sudah salam 2 kali, maka dia 2 kali dapat keuntungannya. Sudah dinilai 1000 kilo beras, ya sekarang dia rubah dengan harga. Ketika dia ambil barang yang lain, nilainya bukan dengan uangnya, tapi dengan nilai apa? 1000 kilo berasnya. Iya. Ini sudah untung kan di sini. Kalau misalnya 1000 kilo harga jagungnya misalnya, anggaplah beras, kalau dinilai dengan jagung menjadi 2 kilo jagung. Iya. Itu harga salamnya. Tapi kalau harga biasanya dinilai dengan 1,5 kilo saja. Tapi ternyata diambil 2000 kilo jagung. Nah, di sini dia untung 2 kali namanya. Jadi Ibnu Abbas berkata, ya dia ambil dengan harga yang lebih murah supaya jangan sampai dia untung 2 kali. Nah, ini termasuk hal yang bagus sebab seorang pedagang, ya dia dalam berdagang jangan memanfaatkan dari hajat saudaranya. Ya. Si pemesan ini, si pengada barang, ternyata tidak mampu mendatangkan barang. Biasanya dia di posisi bersalah kan? Ya, daripada tidak ada barangnya, sudah saya ganti saja dengan barang lain. Tidak apa-apa saya tambah. Nah, ini kadang kita memanfaatkan apa? Kekeliruan yang terjadi pada orang. Karena itu Ibnu Abbas ingatkan bahwa apa? Diambil dengan harga yang lebih kurang. Ya. Baik. Jadi ini pembahasannya. Kemudian pembahasan berikutnya, walam yajuz lahu bai'uhu qabla qabdihi. Tidak boleh dia jual sebelum dia pegang. Ini sudah kita terangkan tadi. Bahwa barang salam itu tidak boleh dijual sebelum dia apa? Dipegang. Ya, karena kalau dia jual sebelum dia pegang, itu artinya dia menjamin keuntungan, memberikan keuntungan yang belum terjamin. Sebab barangnya belum diterima. Ya, spekulasi harga dan keuntungan belum cocok pada barang yang apa? Belum dia terima. Baik. Kemudian kata beliau, walal hawalatu bihi, tidak boleh dihawala. Ini telah tadi kita katakan tidak boleh di apa? Dihawala. Dan ini pendapat Ibnu Qudamah ya, tentang tidak boleh dihawala. Ya. Dan sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat siapa? Sebagian ulama berpendapat bahwa hawala itu dibolehkan di dalam salam. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa boleh dihawala salam itu karena masuk di dalam keumuman pembahasan hawala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uhila ala mali falyatba." Siapa yang diberi ihala kepada orang yang mampu membayar, hendaknya dia ikuti hawala tersebut. Ya, dan ini insyaallah taala akan datang ya penjelasan tentang hawala lebih rinci. Tapi secara umum kita simpulkan di sini bahwa hawala diperbolehkan dalam apa? Dalam salam. Ya, jadi kalau harga dari barang itu dia hawalakan, boleh saja. Baik, kemudian berikutnya yang terakhir pembolehan iqalah dalam akad salam. Kata Ibnu Qudamah, wa tajuzul iqalatu fihi aw fi ba'dhihi li'annaha faskhun. Boleh memberi iqalah. Iqalah ini artinya memberi udzur. Memaafkan. Iya. Memaafkan. Seorang punya hutang harusnya dibayar misalnya bulan 5. Sampai masuk bulan 5 dia tidak bayar. Sudah dia maafkan, tidak apa-apa. Ya, itu iqalah ya. Atau misalnya dia punya hutang 10.000. Ya. Begitu masuk temponya dia tidak mampu bayar. Dia katakan sudah 10.000 itu milik kamu saja. Jelas ya? Ini iqalah. Nah, di salam pun demikian dibolehkan. Kalau ternyata setelah tempo salam itu jatuh, barangnya belum datang. Si petani berkata, wah ini barang belum datang. Atau barang belum siap. Ya, karena kemarin ternyata hujan terus selama 2 bulan. Ya, kita kerepotan menanamnya. Gagal terus tanamannya. Ya, maka si penjual atau si pembeli berkata tidak ada masalah. Nah, ini iqalah namanya. Kalau dia melakukan hal tersebut tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Baik. Kenapa? Sebab itu dianggap fasakh. Berarti dia merubah akadnya. Jadi anggap telah merubah akad. Dan ini adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, dan memberikan keringanan dalam hal ini termasuk ya amalan yang baik, perkara yang dituntunkan di dalam syariat kita. Ya. Apabila dia memberikan iqalah. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman, aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah." Siapa yang memberikan iqalah
pada seorang muslim, maka Allah akan maafkan kesalahannya pada hari kiamat. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang salam. Baik, pembahasan berikutnya kita sambung nanti insyaallah setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.